warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Puspita dengan NIM 2004264 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis perilaku individu dalam organisasi. Pertama, tentang dasar-dasar perilaku individu. Sebelum kita masuk ke dalam dasar-dasar perilaku individu, terlebih dahulu kita mengetahui tentang penjabaran perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Selanjutnya, dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu terbagi 4. Yang pertama, karakteristik biografi atau biographical karakteristik. Yang kedua, kepribadian atau personality. Yang ketiga, nilai dan sikap atau values and attitude. Yang keempat, kemampuan atau ability. Di sini terdapat bagan dasar-dasar perilaku organisasi. Di dalam bagan ini terdapat biographical karakteristik, personality, values and attitudes, perception, motivasi, ability, serta individual learning. Untuk mengetahui lebih jelasnya, pertama, karakteristik biografi. Karakteristik biografi di sini merupakan suatu sifat-sifat ataupun data pribadi seseorang individu yang dapat diamati dan dicatat dalam berkas personalia seseorang karyawan. Karakteristik biografi di sini meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, serta masa kerja dari seorang karyawan tersebut. Selanjutnya, kepribadian atau personality merupakan sebuah cara-cara ataupun sifat seseorang individu dalam berekreasi maupun berinteraksi antara individu satu dengan individu lainnya. Atau dapat juga didefinisikan kepribadian sebagai sifat atau tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang individu, atau segala sesuatu mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. Namun, kepribadian ini juga dapat dipengaruhi oleh motivasi serta persepsi. Motivasi dan persepsi. Yang pertama, persepsi. Persepsi di sini merupakan suatu bentuk gambaran ataupun pemahaman seseorang terhadap stimulus ataupun rancangan yang ditangkap oleh panca indera seseorang. Selanjutnya, motivasi. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang ataupun dalam diri orang lain guna nantinya dapat mendorong seseorang individu untuk melakukan sebuah tindakan. Berikut ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kepribadian seseorang individu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya terbagi 3, yaitu keturunan genetik, situasi, dan lingkungan. Pertama, keturunan genetik.
Keturunan genetik merupakan faktor yang mana telah ditentukan sejak seseorang lahir, di mana ini bisa dikatakan sebagai faktor bawaan fisik maupun faktor bawaan mental. Yang kedua, situasi. Merupakan perubahan situasi dapat mempengaruhi perubahan kepribadian seseorang. Kepribadian ini dapat dirubah dengan cara atau proses belajar ataupun pendidikan seseorang individu. Yang ketiga, lingkungan. Faktor yang satu ini dapat berupa budaya, nilai, dan kebiasaan dari mana tempat seseorang individu tersebut dibesarkan. Selanjutnya, values and attitude atau sikap dan nilai. Nilai di sini merupakan sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk oleh seseorang, namun dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan sebuah sikap. Untuk sikap itu sendiri merupakan sikap ataupun individu terhadap sebuah objek ataupun sekumpulan objek. Selanjutnya, ability atau kemampuan. Kemampuan merupakan sebuah kapasitas ataupun cakapan seseorang ataupun seorang individu dalam melakukan sebuah keberagaman aktivitas. Kemampuan individu terbagi dua. Yang pertama, kemampuan intelektual, yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan mental seperti penalaran dan ingatan seseorang. Yang kedua, kemampuan fisik. Ini kemampuan yang berkaitan dengan stamina seseorang. Selanjutnya, individual learning atau pembelajaran individual. Individual learning merupakan sebuah kemampuan seseorang yang dapat ditentukan atau dipengaruhi melalui sebuah proses pembelajaran individual atau yang sering disebut dengan individual learning. Dengan melakukan individual ini, maka seseorang dapat mengasah ataupun menambah kemampuan yang dimilikinya. Kesimpulan dari materi. Dasar-dasar dari perilaku individu ini dapat kita jadikan sebagai sebuah pembeda dari setiap individu dalam sebuah organisasinya. Dasar-dasar perilaku organisasi dapat kita bedakan menjadi 4. Yang pertama, karakteristik biografi. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, sikap dan nilai. Yang keempat, ability. Nah, sekianlah hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.